Selamat datang di Life Health Mandaya Royal Hospital Puri. Tentunya izin nggak sendiri, sudah hadir bersama saya dokter. Kali ini adalah Dr. Marjono Cahyadi, spesialis bedah saraf konsultan neurovaskular PhD atau yang dikenal dengan Dr. Joy. Panjang nih sebenarnya titlenya, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskular konsultan PhD FICS. Berarti bisa dikatakan Dr. Joy banyak menangani kasus-kasus tumor otak. Kalau misalnya kita hitung nih ya dok ya, kira-kira ratusan, ribuan, berapa nih? Ya lebih lah, ribuan lebih. Ribuan lebih? Ya, Jadi, angka itu operasi bedah otak, itu juga termasuk ya neurovaskulernya juga, ya tumor otaknya juga. Kita tuh bisa ngebagi sebenarnya tumor otak itu jadi tumor primer dan tumor sekunder. Nah ini penting, tumor primer itu artinya apa? Tumor yang tumbuh dari jaringan otaknya sendiri atau sekitarnya. Ya, kalau tumor sekunder, itu adalah tumor yang contohnya apa? Penyebaran, metastasis. Jadi misalnya sudah ada tumor kanker payudara, kanker paru yang dia menyebar ke otak, itu namanya tumor sekunder. Nah sekarang kita sudah untuk beberapa tumor ya, yang kita sebut adenoma, itu kita bisa operasi dari hidung. Nah lewat endoskop dari hidung, kita jadi nggak usah belah kepala lagi. Dari hidung kita bisa angkat tumor. Jadi dengan teknik microsurgery ini ya, sekarang bahkan ya saya udah dalam 2-3 tahun terakhir ini operasi tumor otak tuh banyak yang nggak perlu masuk ICU. Biasanya kan kalau operasi tumor otak tuh kan, wah ya harus dirawat 1 minggu. Lebih deh kayaknya, Lebih ya, berbulan-bulan ya sih masih itu. harus di ICU. Nah dengan teknik microsurgery ini mungkin cuma 3 hari di rumah sakit. Dan kalau perlu masuk ICU juga biasanya paling banyak 1 malam di ICU. Saya bisa katakan di atas 95%. Jadi pasien-pasien tumor otak yang kita tangani sebelum terjadi kecacatan ya, kebutaan contohnya ya. Kalau semuanya masih oke, dia akan kembali mungkin 2 minggu udah bisa kembali kerja seperti biasa. Selamat datang di Life Health Mandaya Royal Hospital Puri bersama saya Jian Girsang. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik yaitu kesehatan otak. Tentunya Jian nggak sendiri, sudah hadir bersama saya dokter. Kali ini adalah Dr. Marjono Cahyadi, spesialis bedah saraf konsultan neurovaskular PhD atau yang dikenal dengan Dr. Joy. Kita langsung sapa aja. Dr. Joy, apa kabar hari ini? Selamat pagi Jane, kabar baik. Selamat pagi sahabat Mandaya semuanya. Sehat dok? Sehat, Sehat puji Tuhan. Ya pastinya ya. Ya. Oke. Jane? Sehat juga. Oh syukurlah, luar biasa. Jadi kali ini kita akan membahas otak yang sehat, tapi sebelumnya juga kita akan mengupas tuntas sebenarnya gejala-gejala seperti apa sih yang harus kita pikirkan nanti untuk orang-orang yang memang mempunyai permasalahan di kesehatan otak itu sendiri. Nah, sebelumnya kan aku mau bacakan bahwa Dr. Joy ini panjang nih sebenarnya titlenya, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskular konsultan PhD FICS. Ini sekolahnya gimana ya? Terus berapa lama nih pada waktu itu sekolah? Karena kayaknya ini berat banget title-nya dok, gimana? Panjang. Panjang. Jadi sekolahnya panjang, Jen. Jadi kalau bedah sarafnya itu saya lulusan dari Universitas Pajajaran di Bandung. Terus kemudian saya lanjut ambil fellow kalau vaskular, ini kan neurovaskular ya. Saya tuh sekolahnya 2. Yang pertama itu di University of Helsinki di Finlandia, itu untuk ambil microsurgery untuk vaskular, neurovaskular. Kemudian lanjut di Seoul National University di Korea Selatan untuk ambil DSA, sehingga lengkap pembelajaran neurovaskularnya. Oke, nah berarti membahas pembelajaran si neurovaskularnya ini banyak orang awam yang juga nggak tahu itu pembelajaran itu bisa nanganin apa aja sih dok? Kalau neurovaskular itu adalah suatu bidang yang menangani penyakit pembuluh darah otak. Jadi kalau dia mampet atau pecah, itu yang menangani adalah konsultan neurovaskular ini. Jadi kalau mampet contohnya apa? Stroke ya. Kalau misalnya stroke, kalau misalnya dalam beberapa jam terjadi serangan stroke, itu bisa kita lakukan tindakan. Contohnya tindakan DSA atau operasi bypass, ya atau pokoknya biar kagak mampet lagi. Seperti kayak penyempitan juga mengaruh ya untuk si mampetan itu kan? Betul, betul. Nah kalau itu kan tadi neurovaskular, tapi kan dokter pada kenyataannya di lapangan banyak nanganin yang namanya tumor otak. Iya juga. Jadi kalau di bedah saraf itu ada konsultan, kalau neurovaskuler tadi kan udah kita bahas ya. Bahasnya apa, terus kemudian kalau tumor otak itu neuroonkologi namanya. Nah kebetulan sebelum saya sekolah neurovaskuler ini, saya juga ada sekolah neuroonkologi. Jadi fellow neuroonkologi di Keio University di Jepang.
Berarti bisa dikatakan Dr. Joy banyak menangani kasus-kasus tumor otak dan hampir setiap hari itu kalau misalnya kita hitung nih ya dok ya, kira-kira ratusan, ribuan, berapa nih? Ya lebih ya, mungkin ya lebih lah, ribuan lebih. Ribuan lebih? Ya, angka itu operasi bedah otak, itu juga termasuk ya neurovaskulernya juga, ya tumor otaknya juga. Oke. Ya. Tapi emang penting sih sebagai pasien juga, sebagai orang awam, kita kan kalau misalnya nantinya amit-amit kalau ada kasus seperti itu, keluarga dirujuk ke siapa, kan kita pasti ingin memilih dokter yang memang memiliki pengalaman tinggi. Nah, kalau misalnya Dr. Joy bisa nih menjadi rekomendasi juga nih buat teman-teman yang nonton podcast. Jadi memang dengan pengalamannya Dr. Joy pastinya juga udah ngerti kan, karena akan ada banyak hal yang bisa berubah kalau misalnya di kesehatan otak. Karena betul. Akan nggak selalu lancar kan dok ya? Betul. Dan setiap otak, setiap penyakit, setiap manusia itu beda-beda. Tergantung juga lifestyle-nya sebelumnya, itu ngaruh juga nggak sih dok ya? Oh jelas, sangat berpengaruh. Orang yang darah tinggi dengan tumor otak, dengan orang yang nggak darah tinggi tumor otak mungkin bisa berbeda. Tumor otak lokasi dan ukurannya berbeda, pendekatan juga berbeda. Kita samain dulu deh, kayak mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu sebenarnya jenis-jenis tumor otak tuh ada apa aja. Kita tuh bisa ngebagi sebenarnya tumor otak itu jadi tumor primer dan tumor sekunder. Nah ini penting. Tumor primer itu artinya apa? Tumor yang tumbuh dari jaringan otaknya sendiri atau sekitarnya. Ya. Kalau tumor sekunder itu adalah tumor yang contohnya apa? Penyebaran. Metastasis. Jadi misalnya sudah ada tumor kanker payudara, kanker paru yang dia menyebar ke otak, itu namanya tumor sekunder. Paling banyak itu sebenarnya kalau dilihat statistik itu tumor sekunder. Tetapi yang paling banyak ditangani dengan pembedahan itu adalah yang primer. Karena tumor sekunder mungkin penanganannya itu bisa dengan radiasi, kemoterapi, dan seterusnya. Nah kita akan bahas lagi lebih ke arah gejala sih. Karena kan banyak orang yang bisa dikatakan nyampe ke Dr. Joy itu kayak stadium 3, stadium 4. Bahkan udah kayak berat banget. Tapi kan orang-orang nggak ngerti gejala-gejala awalnya seperti apa. Ya betul. Gejalanya nomor 1, sakit kepala. Itu hal yang biasa banget tuh. Kayak cuma juga sakit kepala makan aja sakit kepala tuh dok. Ya betul. Tapi ini ada sakit kepala yang khas, yang mungkin kita bisa, mencurigai, jangan-jangan ini tumor otak. Jadi kalau sakit kepalanya ini sudah berlangsung lama atau kronik. Lama itu artinya berapa? Berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan. Sakitnya nggak hilang-hilang. Dok, saya sakit kepala nggak hilang-hilang udah 6 bulan dok. Nah itu mesti kita, ini red flag. Kedua, sakit kepalanya progresif. Dok, saya udah sakit kepala 6 bulan. Dulu awalnya minum Panadol 1 tablet baik. Sekarang udah minum Panadol 4 tablet tambah Ponstan, nggak baik-baik. Jadi ada eskalasi, kronik, progresif. Yang berikutnya, sakit kepalanya ini juga bisa lebih spesifik khasnya lagi. Ada waktunya, utamanya pas bangun tidur pagi. Jadi makin sakit kepala sekali. Nah, karena apa? Karena ada peningkatan tekanan pada saat kita tidur malam. Kalau sakit kepalanya ditambah keluhan lain. Ada gejala lain juga yang lain. Lemas, tangan tiba-tiba kok jadi kesemutan, jadi lemas, tapi ada sakit kepala berbulan-bulan, nah itu red flag. Dan yang paling banyak saya temuin pandangan. Pandangannya kabur. Iya. Mulai blurry gitu blurry. ya. Itu ada beberapa pasien yang bahkan udah gonta-ganti kacamata. Kirain minusnya nambah. Dokter matanya juga bingung. Kayak, udah pak, udah enak? Belum dok. Aduh, kenapa ya? Udah diperiksa kanan, periksa kiri, masih. Nah, itu banyak. Ya, jadi sakit kepala yang tadi saya udah sebutin, namanya kronik progresif, terus kemudian ada waktu tertentu, terus kemudian ada pandangan kabur atau ada gejala lain. Berarti setelah kita udah tahu nih kayak gejala-gejalanya seperti itu, cara mendiagnosanya si tumor otak ini seperti apa? Ya, nomor 1, jangan lihat Google. Kalian stres sendiri kalau lihat Google. Kayaknya saya punya semua. Benar. Nomor 1 tuh harus datang ke dokter, dicek bener apa kagak. Dokter apa nih yang diketemuin pertama kali nih kalau kayak gitu? Bisa dokter bedah saraf, bisa dokter saraf datang untuk membantu menegakkan diagnosa klinis. Nah, setelah dokter memeriksa, oh iya kamu bener nih, kemungkinan kamu kok saya curigai ada sesuatu nih di dalam kepala, baru harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto otak paling bagus MRI. Untuk tumor otak titik rekomendasinya MRI otak dengan
kontras. Sekarang situ lebih detail terlihat lagi setiap. Exactly. Jadi itu betul-betul bisa kelihatan batas tumornya, kalau ada bengkaknya, terus kemudian sarafnya udah kena kejepit atau apa, pembuluh darah di mana, itu jelas kelihatan dengan MRI otak. Oke. Nah, tapi berarti tumor otak ini ada, bisa dikatakan awam bilangnya jinak dan ganas. Oh ya, tadi balik lagi ke pembahasan yang tumor primer tadi, ya kan? Kalau sekunder kan sebaran dari tempat lain. Nah, primer itu kita bisa bagi dua. Jinak dan ganas. Kalau jinak itu tumornya yang tumbuhnya lama. Lama itu bertahun-tahun. Dia tahun-tahun tumbuh, biasanya pasiennya nggak sadar dia punya tumor otak. Tahu-tahu sudah sampai pada ukuran tertentu, sudah menekan jaringan otak yang penting, yang vital, baru dia keluar gejalanya. Itu yang jinak. Kalau yang ganas, itu perbedaannya, itu cepat tuh tumbuhnya. Hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, dia besar. Nah, tapi kan sekarang ini kan tumor otak itu, apalagi yang jinak itu kan bisa banget disembuhin. Jadi nggak usah terlalu takut. Menenangkan ya Dokter Jo ya? Harus. Semuanya jadi bisa ya? Oh bisa. Jadi metode operasi tumor otak kalau dari Dokter Jo itu apa aja metodenya? Yang utama tumor otak sampai saat ini sih masih menggunakan mikroskop ya, microsurgery ya. Karena apa? Kan kita tahu ya kalau operasi otak itu banyak sekali kabel-kabel halus, pembuluh darah halus. Dengan ukuran yang sangat kecil sekali. Bukannya nggak bisa operasi pakai mikroskop, bisa aja, mata telanjang atau pakai lup tuh bisa aja. Cuman kalau kita ingin mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien, tentu kita ingin semua pembuluh darah dan saraf-saraf itu kelihatan jelas. Nah, oleh karena itu golden standarnya itu pakai mikroskop microsurgery yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan endoskopi. Endoskopi itu kayak kamera kecil yang kita masukin ke dalam. Nah, sekarang kita sudah untuk beberapa tumor ya, yang kita sebut adenoma, itu kita bisa operasi dari hidung. Lewat endoskop dari hidung, kita jadi nggak usah belah kepala lagi. Dari hidung kita bisa angkat tumornya. Itu tadi aku baru nanya, jadi dokter membelah berapa kepala? Berarti kan kalau misalnya dengan alat-alat yang teknologi tinggi tadi, berarti nggak harus lagi dong sekarang? Ya nggak harus, cuman tetap masih kebanyakan harus bukan dibelah, tapi dibuat jendela sedikit buat masuk, buat diintip, terus kemudian diambil tumornya. Berapa senti sih biasanya? Nggak gede, segini berapa senti? 3 senti. Ya, 3 senti. Ya, paling tambahan ya 1 senti, 4 senti. Kalau tanpa mikroskop, dulu orang nggak akan buka segini tulangnya. Besar, terus kemudian juga pemulihannya akan lebih sulit juga dong. Kalau lebih lama. Jadi dengan teknik microsurgery ini ya, sekarang bahkan ya saya udah dalam 2-3 tahun terakhir ini operasi tumor otak tuh banyak yang nggak perlu masuk ICU. Biasanya kan kalau operasi tumor otak tuh kan, harus dirawat 1 minggu. Lebih deh kayaknya, habis berbulan-bulan nggak sih masih harus di ICU? Iya. Nah, dengan teknik microsurgery ini mungkin cuman 3 hari di rumah sakit. Dan kalau perlu masuk ICU juga biasanya paling banyak 1 malam di ICU. Tapi itu seperti apa? Memang semua yang dokter tangani seperti itu? Atau? Ya, sebagian besar. Saya bisa katakan di atas 95%. Jadi pasien-pasien tumor otak yang kita tangani sebelum terjadi kecacatan ya, kebutaan contohnya ya. Kalau semuanya masih oke, dia akan kembali mungkin 2 minggu udah bisa kembali kerja seperti biasa. Bahkan kalau ada beberapa pasien juga yang karena dia eksekutif di perusahaan juga, dok, saya mau cepet-cepet masuk kerja nih dok, minggu depan udah bisa, nggak ada masalah. Ya, cuman masalah kan jahitan aja kan perlu dibuka 2 minggu ya. Tapi that's okay, aktivitas lain semuanya bisa dilakukan dan bisa aktivitas seperti biasa. Jadi nggak usah khawatir untuk pasien-pasien yang memang harus operasi tumor otak pada akhirnya tanpa. Iya, sebagian besar akan you'll be fine. Jadi komplikasinya bisa dibilang nggak ada bahkan. Kita nggak bisa bilang nggak ada, tapi sangat-sangat kecil sekali. Saya bisa bilang ya mungkin tingkat kesuksesannya bisa di atas 95%. Jadi nggak usah takut lagi ya. Ya, baiklah. Jadi nggak usah memikirkan bahwa itu adalah akhir dunia. Akhir dunia. Aduh, jangan. Karena gini, karena banyak banget, Jen. Itu pasien yang datang ke saya itu udah terlambat. Ternyata dia udah didiagnosa tumor otak 2 tahun yang lalu. Takut sama operasi. Karena dengar kata tetangga katanya. Tetangga saya habis dioperasi begitu-gitu loh. Kenapa dia datang ke dokter? Mau nggak mau, Jen. Matanya udah makin buta, udah makin lumpuh. Akhirnya keluarganya mau nggak mau terpaksa bawa ke dokter. Dan saya bilang, aduh, nggak usah takut sekarang operasi. Karena gini,
kalau penyakit tumor itu udah sampai bikin lumpuh, nah ini pengetahuan ya, yang penting ya. Otak itu jaringan saraf, kalau sudah sampai rusak menyebabkan kebutaan atau kelumpuhan, nggak bisa balik. Kemungkinan kecil balik. Artinya gini, kita bisa bilang, it's too late, lambat. Nah, artinya kalau pada saat itu tumornya kita angkat, misalnya udah buta nih, buta total, kita angkat tumornya, nggak bisa ngarepin matanya balik. Udah terlambat. Sedih kan kayak gitu kan, karena ketakutan, karena informasi yang salah, jadi terlambat. Padahal sebenarnya kalau diatasi pada waktu 2 tahun yang lalu itu akan bisa maksimal hidup ya tetap. That's right, balik seperti biasa, kerja seperti biasa, nothing wrong. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya memang ada saudara, ada keluarga yang terkena tumor otak itu, karena memang chances buat pulihnya, buat beraktivitas kembali seperti normal tuh tinggi banget ya. Tinggi. Masa Oke. belum terlambat? Nah, Ya, kuncinya di situ. terlambat. Berarti ngetahuin dari awal gejala yang tadi kita bahas kan? Benar. Oke dok, jadi kan ini ada kasus fenomenal, kasus langka yang Dr. Joy pernah tangani selain tumor otak dan aneurisma tuh. Ada pendarahan otak pada bayi dan juga pasien yang jatuh dari lantai 7 itu seperti apa? Ya sebenarnya pendarahan otak pada bayi banyak ya seringnya. Cuman ini khusus karena bayi ini bayi yang prematur sekali, yang bahkan ukurannya sangat kecil sekali ya. Mungkin sekitar 600 gram, mungkin segini ukurannya, dan kepalanya sangat kecil sekali. Dan pada saat dia lahir ada pendarahan otak yang sangat luas. Itu juga cukup kita bingung juga. Ini sangat kecil sekali kepalanya. Harus diapain? Ruang lingkupnya sangat kecil untuk dioperasi. Selang kita yang paling kecil pun masih gede lebih besar daripada masih lebih besar. Okay. Tapi kan tetap harus ditolong mau nggak mau ya. Terus udah mau nggak mau kita pasang selang yang paling sekecil mungkin. Dan rongganya itu kan juga kecil ya, kalau kepalanya kecil ya segini. Dan betul-betul harus sangat hati-hati masukin. Kita drain pendarahannya keluar, dan bayi ini mengalami beberapa series operasi lagi berikutnya, pasang selang segala macam untuk memang mengatasi penyakitnya. Ya tapi syukur yang saya ya ini semua karena kebesaran yang di atas ya, Tuhan ya, pasti jelas bantuan Tuhan. Sekarang udah cantik anaknya. Begitu saya setiap kali ngelihat fotonya, saya happy banget. Saya happy banget karena nggak nyangka ya. Memang pada saat itu pun di dalam hati kecil saya juga, ini bisa nggak ya? Ya udahlah, kita berdoa aja lah, lakukan yang terbaik. Tapi ternyata ya Tuhan menunjukkan jalan, dan terjadi ya kebaikan pada bayi ini. Ya dia sudah tumbuh berkembang. Oke, jadi operasinya 100% sukses ya? So happy. Oke. Nah, kalau misalnya yang di kasus pasien yang jatuh dari lantai 7 ini juga menarik sih. Jadi ada satu orang anak usia mungkin 2 tahunan atau berapa, saya nggak terlalu ingat. Itu jatuh dari lantai 6 apartemen. Kondisinya? Pecah palanya. Pecah. Juga kita skeptis juga, tapi yang kita harus lakukan adalah ya udah berdoa dan lakukan aja yang terbaik toh. Dia masih hidup. Dia masih hidup, kan kita harus lakukan pertolongan. Nah memang setelah jatuh itu kepala pecah dan harus melalui perawatan beberapa minggu tuh, agak lama. Tapi syukurnya ya anaknya ternyata survive dan bisa bersekolah dan semuanya oke. Dan hanya satu yang kurang, yaitu matanya. Ya mungkin pada saat jatuh matanya ikut rusak kena ya, karena dari lantai 6 kan jatuhnya. Tapi overall semua fungsinya segala macam itu baik dan anaknya udah bersekolah. Oke. Bisa juga nggak sih didasari oleh timing? Jadi dengan momen yang cepat langsung ditangani itu ngaruh banget ya? Tentu. Semua, apakah yang di bayi yang kecil yang pendarahan otak itu atau yang anak ini, timing dan membuat keputusan itu adalah satu faktor kunci, tentu. Oke. Kita terlambat dalam membuat keputusan, kita ragu-ragu membuat keputusan, kita buat keputusan yang salah sedikit melenceng, mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi disitulah stresnya dokter bedah saraf. Oke. Bayangkan, stres banget. Detik-detik itu kan dia detik ya, bukan menit ya. Ayo dok, cepet dok, ayo dok. Harus benar. Iya, oke. Tapi 2 kasus ini menjadi kasus yang spesial karena akhirnya dua-duanya sukses ya? Dua-duanya sukses, dua-duanya kita masih sering kontak, orang tuanya masih sering kirim foto, dan saya happy. Ya sebenarnya banyak juga kasus-kasus tumor otak lain yang fenomenal juga. Cuman 2 kasus ini adalah kasus yang karena memang
damage ya, brainnya damage Yeah. dan yang bisa ya kembali pulih.